Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mitra Paku dengan NIM 855 80 2683 dengan periode PGSD. Hari ini saya akan menjelaskan perbaikan tugas 4A, perbaikan dari tugas 3A. Ini ada rencana pembelajaran atau RPP. Di sini saya tulis tentang sekolah SD Sapri, mata pembelajaran bahasa Indonesia, kelas atau semester 5, kelas semester 1. Alokasi waktu 2 kali 35 menit. Standar kompetensi menulis kerangka pikiran, perasaan, informasi, dan pengalaman secara tertulis dalam bentuk kerangka surat undangan dan dialog tertulis. Kompetensi dasar menuliskan kerangka berdasarkan pengalaman dengan memperhatikan kata dan penggunaan ejaan. C. Indikator mampu menyusun kerangka karangan, mampu mengembangkan kerangka karangan. Tujuan pembelajaran melalui tanya jawab, di mana kita bertanya jawab kepada siswa dan menjelaskan pengertian kerangka karangan dan menjelaskan langkah-langkah dalam membuat kerangka karangan. Menyusun kerangka karangan dari tes bacaan yang didengar. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengurutkan kalimat acak yang disusun menjadi kerangkangan yang runtut. Mengembangkan kerangka karangan yang disusun menjadi karangan yang utuh. Karakter siswa yang diharapkan disiplin, kerjasama, rasa ingin tahu, mandiri, dan tanggung jawab. Dan pada materi ini pengertian kerangka karangan dan langkah-langkah dalam menyusun kerangka karangan. Pada metode pembelajaran kita bisa tanya jawab, diskusi kelompok, dan pemberian tugas. Langkah-langkah dalam pembelajaran itu dapat dibagi 3, yaitu kegiatan awal 10 menit, di mana salam pembuka. Salam pembuka itu seperti, selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Begitulah salam pembuka. Dan presentasi dan berdoa sesuai keyakinan yang dianut. Dan menanyakan kabar dan kesiapan siswa dalam mengikuti pelajaran. Aspirasi guru menanyakan kepada siswa, siapa yang pernah menulis sebuah kerangka karangan? Dan tanya jawab tentang materi yang akan dipelajari. Siapa yang tahu langkah-langkah dalam menyusun kerangkangan? Guru dapat menyampaikan tujuan pembelajaran. Dan kedua, kegiatan inti 10 menit, 50 menit. Guru dan siswa bertanya jawab mengenai langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Guru menyajikan sebuah karangan yang berjudul, siswa mendengarkan karangan yang dibacakan guru. Siswa menyusun kerangka karangan dari tes bacaan yang didengar. Guru membagikan karangan yang masih diacak kalimat pada setiap kelompok. Siswa menyusun kalimat acak menjadi karangan yang utuh dan runtuh dalam kegiatan kerja kelompok. Siswa membacakan hasil kelompok, di mana siswa dapat disiplin, mandiri, dan tanggung jawab. Siswa menyusun kerangka karangan, kemudian mengembangkan kerangka karangan tersebut menjadi karangan yang utuh, dan guru melakukan umpan balik positif meluruskan kesalahpahaman. Dan guru bersama siswa membuat kesimpulan dari materi yang telah dipelajari, di mana tanggung jawab dan kerja sama. Dan yang ketiga ini kegiatan penutup 10 menit. Siswa dan guru menyimpulkan cara menyusun kerangka karangan dan mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang utuh. Yang terakhir, motivasi dalam penutup, di mana motivasi ini dan salam penutup ini kayak apa yang kita pelajari hari ini bisa kita simpan dalam pikiran kita dan kita lakukan setiap hari. Dan bagian H, alat, bahan, dan sumber belajar itu terdiri dari media, teks, contoh karangan seperti papan tulis, kapur, spidol, penghapus, dan papan tulis.
buku cetak, dan LKS Bahasa Indonesia kelas 5 di SD. Tes karangan perawatan akibat tipes. Lembaran penilaian. I. Penilaian. Penilaian ini terdiri dari 3. Pertama, prosedur, teks akhir. Yang kedua, jenis, tertulis. Dan yang ketiga, alat tes, soal, kunci jawaban, dan kriteria penilaian. Dimana ini di dalam kotak ini seperti ini tentang indikator pencapaian kompetensi, nilai teknik penilaian, bentuk instrumen, contoh instrumen soal. Yang pertama, menyusun kerangka karangan, tugas individu, tugas unjuk kerja. Di mana dengan contohnya dengarkan karangan yang berjudul perawatan akibat tipes. Kemudian buatlah kerangka karangan. Yang kedua, mengembangkan kerangka karangan yang telah disusun. Bentuk instrumennya tes tertulis. Contoh instrumen, buatlah kerangka karangan, kemudian kembangkan kerangka karangan tersebut. Dan yang terakhir tentang menjadi karangan yang utuh. Dengan kalimat sendiri menjadi karangan yang utuh. Penilaian itu jumlah skor yang didapat dikali 10. Mengetahui ke guru kelas 5 seperti Eka Pranda Eskom, Nip Fransiki 20 Mei 2006, Mitra Paku. Mengetahui kepala sekolah Helena Natalena SPD. Dari semua mata pelajaran ini kita lihat pada lampiran materi, di mana A. Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan diartikan pula dengan rangkaian hasil pemikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan teratur. B. Kerangka karangan. Hasil rangkaian atau susunan kerangka karangan adalah rencana kerja yang dimana yang membuat garis besar suatu karangan. Manfaat dari suatu kerangka karangan adalah A. Memudahkan penyusunan kerangka sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur. B. Memudahkan penempatan antara bagian karangan yang penting dengan tidak penting. C. Menghindari timbulnya pengulangan bahasa. D. Membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. C. Langkah-langkah dalam pembuat kerangka karangan. Yang pertama, pilihlah tema yang menarik dari berbagai peristiwa yang kamu alami. Yang kedua, tentukan beberapa topik. Topik merupakan rincian dari tema yang dipilih. Dari tema yang dipilih dapat ditentukan beberapa topik. Topik jangan terlalu luas agar mudah dikembangkan. Yang ketiga, meneliti hubungan antara tema dan topik-topik yang telah ditulis. Yang keempat, menentukan judul yang sesuai. D. Langkah-langkah dalam menulis karangan. A. Tentukan tema, di mana tema adalah suatu yang menjadi dasar cerita. Tema selalu berkaitan dengan berbagai pengalaman kehidupan seperti kesehatan, peristiwa, kesenian, religi, kesedihan, cinta kasih sayang, dan hal tertentu. Tema sering disinomikan dengan ide atau tujuan utama cerita. B. Membuat kerangka karangan. Membuat kerangka karangan adalah membuat garis besar karangan yang akan ditulis. C. Menentukan judul. D. Mengembangkan paragraf kerangka karangan. Dan ada tes karangan tentang perawatan akibat tipes dan gara-gara handphone. Ini kita membuat kelompok terdiri dari 5 orang dan mengerjakan tugas yang diberikan. Tugas yang diberikan itu seperti tugas itu dituliskan tentang tuliskanlah
kerangka karangan berdasarkan pengalaman yang pernah kalian lakukan, kemudian tentukan judul yang tepat. Kembangan kerangka karangan telah kalian buat dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan ejaan yang benar. Seperti kayak begitu. Terima kasih.